Ya, berjumpa lagi dengan saya dari Chandra. Kali ini akan membahas tentang CUDA programming. Untuk CUDA programming ini menggunakan graphic card NVIDIA karena CUDA merupakan produk dari NVIDIA. Nah, pada video pertama sudah saya jelaskan bagaimana GPU ini dapat membuat percepatan dalam perhitungan. Jadi ada kode yang bisa kita kirim dari aplikasi code kita untuk yang sekian part diproses oleh GPU dan yang lainnya oleh CPU. Nah, pada bagian kali ini kita akan mencoba kode ini, bagaimana untuk mengirimkan kode ke GPU. Nah, tentunya di sini kalau kita kirimkan kode ke GPU, maka itu akan dikerjakan secara paralel. Ini sudah dijelaskan pada video yang pertama diupload, bagaimana kalau CPU adalah serial, kalau GPU adalah paralel. Ya, tentunya untuk membuat kode harus dipersiapkan dulu software yang harus diinstal. Yang pertama kali adalah CUDA Toolkit. Di sini bisa kita dapatkan CUDA Toolkit itu pada website developer.nv.com CUDA Toolkit. Untuk saat ini yang terbaru adalah versi 8. Yang versi 8 ini sudah support Visual Studio 2012 ke atas. Untuk mendownload bisa ke website developer.com CUDA download. Ada Windows, Linux, dan macOS. Setelah download pada website ini, alamat ini, CUDA installation Windows ini ada caranya bagaimana menginstall pada Visual Studio sekian. Dan nah, untuk kali ini akan digunakan Visual Studio 2015. Ya, setelah diinstal, maka ketika kita buat project baru pada Visual Studio, maka akan muncul template NVIDIA CUDA versi 8. Ketika nama projectnya, kemudian browse, pilih OK, nah, maka dia akan membuat solution baru. Secara umum, langkah-langkah pemrogramannya ada sebagai berikut. Pertama, kita inisialisasi arrays ya di CPU. Kemudian kita alokasi memori untuk GPU yang kita sebut sebagai device. Kemudian kita transfer array dari CPU tersebut host ke GPU yaitu device. Kemudian kita create, kemudian memanggil kernel. Kemudian kita mengambil atau mentransfer hasil dari GPU ke CPU. Jadi setelah dikirim, kita buat read, panggil kernel, dieksekusi, hasilnya kita panggil lagi. Hasilnya bisa kita print atau save. Setelah selesai, itu dialokasi memorinya, dibersihkan memorinya. Nah, di manakah arrays, bagaimana mengalokasi memori, ini akan dijelaskan pada kode, contoh-contoh kode nanti yang akan disampaikan. Nanti akan kita buat juga apa itu thread, block, dan grid. Dan kode yang akan disampaikan di sini ada 3, yaitu simple, penambahan yang sederhana, kemudian penambahan dari array 1 dimensi, kemudian array 2 dimensi. Dan mungkin nanti pada video selanjutnya kita akan coba untuk latihan yang lain. Setelah membuat project baru, kemudian akan dibuatkan
file dengan extension .cu. Bahasa program yang digunakan adalah bahasa C atau C++ juga di sini. Jadi syarat untuk mempelajari GPU ini ya harus sudah paham bahasa C. Nah, di sini ada garis besar, ada dua blok kode yang akan dijalankan. Yang pertama adalah yang dikerjakan oleh CPU, dan yang kedua adalah yang dikerjakan oleh GPU. CPU bagaimana, GPU bagaimana. Jadi ini misalnya penambahan oleh CPU tidak dikirimkan ke GPU. Nah, di sini sebenarnya ingin di benchmark tentang waktu, seberapa cepat waktu di CPU kalau dikerjakan, seberapa cepat kalau GPU yang mengerjakan. Cuman sepertinya karena ini programnya masih simpel, mungkin belum berat, jadi sepertinya kurang bisa diambil nilai perbandingannya. Misalnya penambahan yang simpel itu sepertinya lebih cepat CPU yang mengerjakan hasilnya ternyata. Mungkin kenapa di laptop ini pun ada dua mode penanganan grafis. Jadi ada dua grafis, yaitu menggunakan Intel Core i7 7th generation yang terbaru. Kemudian di sini menggunakan Nvidia GeForce 9200MX. Jadi perbandingan CPU dengan GPU di sini belum begitu kelihatan. Nah, secara besar itu di sini ada CPU dan ada juga program GPU bagaimana. Nah, cara garis besar di sini kita bagi dua file. Pertama untuk mengumpulkan function yang di sini. Kemudian yang kedua untuk memanggilnya di fungsi main. Nah, yang pertama kita akan bandingkan bagaimana pengesahan kode untuk CPU. Misalnya di sini kita ada penambahan yang sederhana. Ini masih pemrograman yang menggunakan CPU di sini, belum ada GPU. Misal di sini ada sebuah fungsi penambahan void CPU simple addition ya. Di sini ada A, B, dan pointer C. Dibuat pointer supaya nanti variabel yang mengirimkan itu akan langsung mendapatkan hasilnya seperti ini. Yang dikirim ada alamatnya, sehingga nanti C yang di sini mengirimkan kayaknya akan sama dengan yang di sini. Jadi di sini intinya deklarasi integer ABC A7 B-nya 2, kemudian panggil function CPU simple addition, kemudian tampilkan. Nah, misalnya dijalankan ya di sini CPU simple addition. Saya remove CPU simple addition, kemudian saya jalankan. Nah, karena masih simple di sini total waktu yang dijalankan adalah 0,0 sekian detik, hasilnya 9. Nah, ini pemrograman biasa dan dia hanya dieksekusi di CPU. Seperti yang kita sebelumnya, step-stepnya sebenarnya adalah secara umum itu menginstalasi nilai awalnya, begitu, alokasi memorinya, transfer nilainya, buat read, kemudian panggil kernel yang dibuat, kemudian ambil hasilnya dan ditampilkan. Untuk yang pertama penambahan yang simple ini itu belum menggunakan array, tapi bisa diterjemahkan indikasi nilai awal, alokasi memorinya di GPU, transfer nilai itu ke CPU, dari CPU ke GPU, buat read untuk mengerjakannya, panggil kernelnya. Untuk yang pertama ini belum kena array, tapi sebenarnya langkahnya sama seperti ini. Ya, ini fungsi untuk melakukan penambahan sebuah bilangan, tapi dikerjakan oleh GPU. Pertama itu dibuat variabelnya,
kemudian ini ada variabel A, B, C, kemudian ini adalah untuk device A, device B, device C, ini akan dikirimkan pointernya ke sana. Kemudian ada alokasi size, ini untuk timer ya. Nah, kemudian setelah dibuat kodenya, dan ini inisialisasi ya, bisa di sebenarnya inisialisasi. Kemudian di sini ini adalah cara untuk melakukan alokasi memori ke GPU menggunakan fungsi CUDA malloc. Ini bawaan dari CUDA. Nah, sebelumnya disiapkan dulu tentunya di sini header yang diperlukan, CUDA.h, CUDA runtime, dan device launcher ini. Ini yang harus disediakan. Kemudian kalau alokasi memori untuk device A, tentunya di sini device A, device B, device C, kemudian size-nya berapa? Size-nya adalah size integer. Kemudian ini langkah alokasi memori. Kemudian di sini untuk mengcopy isinya di sini. Bahkan CUDA memcopy. Di sini parameternya adalah destination, source, size, dan itu adalah di sini ada CUDA memcopy host to device untuk mengirim, untuk mengambil nanti CUDA memcopy device to host. Tapi di sini kita akan mengirimkan ke device dulu. Di sini adalah device A, ini adalah destination, sumbernya adalah A, size-nya adalah size integer. Di sini CUDA memcopy host to device. Ini A, dikelola dengan B. Yang C tidak, yang C nanti itu adalah untuk menerima, jadi kebalikannya, ini untuk mengirim A dan B. Kemudian kodenya ini ya tadi. Selanjutnya memanggil kernel GPU add. Nah, hal ini kita buat tentunya di atas menggunakan global, keyword global ini. Ini menyatakan inilah kernel. Ini akan digunakan global void GPU add. Parameternya adalah pointer A, B, dan C. Ini dikerjakan di GPU. C adalah A plus B. Nah, GPU ini dipanggil GPU add. Nah, disinilah kita menggunakan read dan block. Nanti akan dijelaskan. Jadi ada konsep read, block, dan read. Artinya proses yang akan dikerjakan. Kemudian kalau block ini terdiri dari banyak read. Kalau grid terdiri dari banyak blok. Saja yang untuk mempermudah pemahaman, dalam blok ada banyak thread, dalam grid ada banyak blok. Nah, di sini nanti kita akan gunakan seperti ini ya. Ini adalah nama kernel misalnya. Kemudian di sini adalah berapa blok per grid. Di sini ada berapa thread per blok. Di sini misalnya ada 2000 thread per blok dalam X ya. Ini ada X, Y, Z. Di ini X, Y, Z. Tidak disertakan otomatis 1. Ini karena X-nya 10, Y-nya 1, Z-nya tidak, Z-nya ya 1 begitu. Ini juga sama. Jadi ini pada X-nya adalah 2000. Kemudian di sini pada Y-nya 1. Bloknya di sini ada 10 blok per grid. Y-nya 1. Tentang dim 3 ini adalah integer vektor yang digunakan di CUDA. Kemudian di sini dim 3 ini punya elemen X, Y, dan Z. Dalam bahasa C bisa tuliskan seperti ini sebenarnya. Di seperti ini ya, dalam kurung ini. Dan semua harus di profile elemennya. Ya tergantung kebutuhan.
Tapi kalau tidak diproses seperti tadi contohnya, tidak ada Z-nya, otomatis Z-nya 1 gitu. Jadi ada X, Y, dan Z. Untuk penambahan yang simpel ini cukup satu saja, satu grid, satu blok, dan satu grid cukup. Jadi saya ulangi di sini tadi, inisialisasi, kemudian memori, alokasi memori, kemudian mengirimkan nilai yang akan diproses, kemudian panggil kernel. Kernelnya dibuat di atas menggunakan keyword global. Kemudian setelah dipanggil, baru di sini menggunakan CUDA memcopy. Jadi A dan B, CUDA memcopy host to device. Kalau yang C, CUDA memcopy device to host, dan di sini ini adalah destination-nya, tempat yang memanggil tadi CPU kan, host, kemudian ini source-nya dari device C dari memori. Kemudian setelah itu clean up, diallocate, inisialisasi, alokasi memori, pengiriman nilai, memanggil kernel, kemudian setelah itu mengambil nilai kembaliannya, resultnya, kemudian diallocate. Ini kita jalankan GPU simple addition. GPU simple addition. Ini akan menjalankan dari sini. Di GPU sekian waktunya, hasilnya sama 9. Itu yang simple addition. Belum menggunakan vektor atau array. Nah, yang kedua, di sini saya jelaskan saja yang GPU ya. Yang GPU sekilas di sini misalnya program untuk satu dimensi ya, menambahkan satu dimensi. Langsung di sini misalnya inisialisasi, kemudian langsung ada penambahannya. Prosesnya di GPU ini ya, inisialisasi, penambahan, kemudian langsung diambilkan hasilnya. Nah, di sini sih tadinya juga ingin menghitung sih berapa memori yang waktu yang diperlukan. Ini misalnya ada 20.000 indeks di sini. CPU vector 1 addition, CPU vector 1 dimensional array, ada 20.000 indeks dikerjakan oleh CPU. Waktunya masih 0,0 sekian. Kelihatan mungkin karena ya belum kompleks perhitungannya. Nah, sedangkan di sini menggunakan GPU sama langkahnya. Kalau sudah menggunakan array, ini adalah inisialisasi. Ini deklarasi dari arraynya nanti. Kemudian di sini inisialisasi nilainya, deklarasi, inisialisasi, adalah deklarasi untuk pointer atau alamat nanti ke device. Setelah itu memori alokasi memorinya. Kemudian di sini mengcopy nilainya, memanggil kernel. Nah, di sini yang penting yang tadi saya jelaskan, ini ada berapa blok per grid, ada berapa per blok. Misalnya di sini 20.000 ya, saya bagi misalnya per bloknya misalnya 2000 tweet per blok untuk yang X misalnya. Yang kedua, ini ada satu grid itu ada 10 blok per grid, bagi begitu di sini. Nah, ini
Kita jelaskan ya di slide sebelumnya itu. Kemudian setelah dikerjakan, maka di sini diambil nilainya. P tadi ya hasilnya tadi ya. Ini adalah destination-nya di host. Ini dari device, ini size-nya. Kalau dijalankan ini GPU vector one division. One dimensional addition. Nah, ini waktunya ya. Saya juga belum tahu kenapa waktunya sekarang ini masih cepat yang CPU. Ini untuk yang satu dimensi. Nah, yang terakhir ini untuk yang dua dimensi. Yang dua dimensi ini juga ada dua yang saya buat, ada yang CPU. Ini adalah inisialisasi langsung. Kemudian ini penambahan untuk array dua dimensinya. Kemudian langsung ditampilkan. Ini hanya CPU yang mengerjakan. Kalau dijalankan berarti yang CPU struktur 2D menambahkan array dua dimensi. Waktunya masih 0, sekian. Nah, untuk CPU vector 2D addition ini adalah inisialisasi ya untuk nilai di hostnya untuk hasilnya nanti. Ini untuk inisialisasi atau deklarasi ini deklarasi ya, deklarasi untuk pointer alamat ke GPU-nya. Kemudian nih alokasi memori untuk A, B, dan C. Sama dengan yang satu dimensi tadi ya. Yang lain prosesnya ini kemudian setelah di alokasi memorinya, kemudian di copy dari destination source size, copy host to device. Jadi ini mengcopy ke device. Nah, disinilah penentuan dari berapa bitnya di sini dan ini. Nah, menurut literatur untuk dua dimensi itu sebaiknya gunakan 16. Jadi ada 16 TX per blok dalam satu grid saja di sini. Kemudian di sini sama 16 dalam satu grid, satu blok. Jadi satu blok satu grid ini. Jangan 16 untuk yang dua dimensi di sini. Kemudian di sini kernelnya GPU vector tuh di sini kernelnya dibuat kernelnya. Nah di sini sebelumnya untuk yang vektor ini digunakan ada variabel bawaannya ya, yang tadi kita jelaskan ada thread ID, ada blok dim dan blok DX ini. X karena hanya X cukup X saja di sini. Oke, nah di sini untuk yang dua dimensi ada I dan J, blok DX yang X dikali blok dim yang X ini threadnya. Kemudian setelah dipanggil kernelnya sama ya, setelah dipanggil kernelnya diambil hasilnya, kemudian di-allocate memorinya di sini. Nah ini kalau dijalankan yang GPU vector 2D
Debian. Ya, waktunya ini hasilnya sama, tapi ini dikerjakan secara paralel oleh GPU. Sumber untuk bacaan tadi dari video Mantargraph ini, dan tadi di sini dijelaskan bagaimana untuk penentuan nilai ID dan seterusnya. Jadi ini dasarnya, kemudian ada juga referensi dari ini yang DIM tadi. Nah, ini dari penentuan dari ada blok IDX, blok dimensi, dan thread ID. Misalnya blok ID 0, 1 sampai seterusnya, blok dimensinya tadi adalah 200 contohnya tadi, atau 20.000 begitu. Jadi pada thread indeks perekan 0, kelasnya adalah 199. Lanjut pada indeks ID yang kedua, di sini mulai dari 9 ke 200 dan seterusnya. Ya, demikian untuk penjelasan awal dari kode programming, mulai dari dasarnya, kemudian bagaimana instalasi, membuat projectnya, step programmingnya, penjelasan tentang grid, block grid, kemudian juga di kodenya. Penambahan sederhana, 1 dimensi, 2 dimensi, dibandingkan bagaimana kode CPU saja yang mengerjakan, dan bagaimana dibandingkan dengan kode apabila ingin menggunakan GPU. Dan selanjutnya nanti dengan waktu, kalau nanti akan ditambahkan latihan-latihan yang selanjutnya.